Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video sebelumnya, kita sudah membicarakan mengenai data bermasalah dan klasifikasi data hilang. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas mengenai pelanggaran terhadap asumsi dasar. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, data bermasalah diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu adanya data hilang, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap asumsi dasar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, asumsi dasar dalam ANOVA ada 4 macam, yaitu pengaruh aditif, di mana pengaruh perlakuan bersifat konstan pada ulangan maupun efek dari perlakuan bukan multiplikatif. Adanya independensi galat, ragam yang bersifat homogen, dan terakhir, sebaran data membentuk sebaran normal. Apa yang terjadi ketika terjadi pelanggaran satu atau lebih asumsi dasar, maka penarikan kesimpulan bisa berupa overestimate atau underestimate. Overestimate merupakan terdapatnya perbedaan secara statistik, padahal seharusnya tidak terdapat perbedaan. Underestimate merupakan tidak terdapat perbedaan secara statistik, padahal di lapangan terdapat perbedaan. Bagaimana kita mengetahui bahwa data yang kita miliki melanggar asumsi dasar? Biasanya pengecekan hanya dilakukan pada dua asumsi, yaitu normalitas dan homogenitas. Untuk normalitas, kita dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk data di bawah 50, atau Shapiro-Wilks untuk data di atas 50. Sedangkan untuk homogenitas, kita bisa melakukan uji Leven. Lalu apa yang kita lakukan jika terjadi pelanggaran terhadap asumsi dasar? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan, yaitu transformasi data, pembagian nilai error, atau pemilihan metode lain. Transformasi data merupakan perubahan nilai data asli menjadi nilai yang baru. Nilai baru inilah yang kemudian kita analisis. Pembahasan selanjutnya fokus mengenai transformasi data. Pembagian nilai error, artinya dalam model yang kita miliki ditambahkan galat yang lain. Pembagian ini membutuhkan pengetahuan mendalam mengenai kondisi di lapangan, perlakuan yang diberikan, serta data yang dimiliki. Sehingga, pada sesi perkuliahan kita, hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Pemilihan metode lain, kita dapat mengganti ANOVA menjadi metode analisis lain yang tidak membutuhkan asumsi normalitas atau homogenitas, seperti metode non-parametric test, Kruskal-Wallis. Data transformasi merupakan perubahan nilai yang kita miliki menjadi suatu nilai yang baru. Tapi perlu diingat, perubahan ini terjadi secara total. Artinya, semua data kita dirubah menjadi data yang baru. Ada beberapa kategori transformasi yang dapat digunakan. Namun dalam perkuliahan kita hanya akan dijelaskan 3 tipe transformasi data yang paling sering digunakan, yaitu transformasi logaritma, transformasi akar, dan transformasi aksi. Transformasi logaritma digunakan ketika data yang kita miliki bersifat multiplikatif dan tidak memenuhi asumsi aditif. Contohnya seperti jumlah mikroba. Rumus yang digunakan adalah logaritma dari data asli jika data yang kita miliki memiliki nilai di atas 10, atau logaritma dari data asli yang telah dijumlahkan dengan 1 untuk data di bawah 10. Transformasi akar digunakan jika semua data yang kita miliki kecil, seperti jumlah gulma di pot, jumlah serangga yang tertangkap, jumlah tanaman yang sakit, atau data persentase dengan range 0-30% atau 70% sampai 100%, tetapi tidak di kedua rentang tersebut. Sebagai contoh 0-100%, itu tidak menggunakan transformasi akar. Rumus yang digunakan adalah akar dari data asli yang telah ditambah dengan 1 jika terdapat data 0, dan akar data asli jika tidak terdapat data 0. Transformasi aksin digunakan jika kita menggunakan data proporsi seperti CN rasio, data hasil perhitungan seperti laju fotosintesis bersih, nilai desimal kecil seperti berat kering akar, persentase 0-100%. Rumus yang digunakan jika kita menggunakan Excel adalah degrees dari nilai antisinus nilai data asli dibagi 100. Satu hal yang perlu diperhatikan,
persentase hasil perhitungan dan persentase hasil analisis berbeda. Sebagai contoh, persentase mortalitas dihitung menggunakan rumus jumlah hama mati dibagi total hama awal dikalikan 100%. Ini adalah hasil perhitungan. Bandingkan dengan persentase karbohidrat, persentase protein merupakan hasil analisis. Mengapa ini kita bedakan? Karena ini akan sangat mempengaruhi perhitungan data 0 dan data 100. Aksin dari data 0 dan data 100% adalah error. Sehingga, jika data hasil perhitungan kita terdapat angka 0%, maka data asli diganti menjadi 1 dibagi dengan 4 kali penyebut. Sedangkan untuk data 100% diganti dengan 100 dikurangi 1 dibagi dengan 4 kali penyebut. Apa yang dimaksud dengan penyebut? Kita kembalikan ke contoh mortalitas. Mortalitas dihitung menggunakan jumlah hama mati dibagi total hama awal. Total hama awal inilah yang disebut sebagai penyebut. Sebagai contoh, kita memiliki data persentase bulir kosong pada tanaman padi dari 12 varietas. Penelitian ini disusun menggunakan rancangan acak kelompok lengkap dengan 3 blok. Data dapat dilihat pada slide. Berdasarkan uji Levin, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,01 atau berada di bawah nilai alfa 0,05. Artinya, terdapat pelanggaran terhadap asumsi dasar homogenitas. Apa yang kita lakukan? Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu data yang kita miliki. Dari data tersebut terlihat bahwa data kita merupakan persentase, dengan kemungkinan transformasi yang digunakan adalah akar atau aksin. Selanjutnya dilihat sebaran datanya. Ternyata sebaran data berada pada range 0-30%. Maka kita gunakan transformasi akar. Karena sebagian besar data yang kita miliki berada di bawah 10, maka kita gunakan akar dari data asli yang telah dijumlah dengan 0,5. Sehingga diperoleh data berikut. Ingat, transformasi dilakukan pada keseluruhan data pada variabel yang melanggar asumsi dasar. 1,39 ditambah 0,5 diakarkan, nilainya adalah 1,37. 15,69 ditambah dengan 0,5 diakarkan, nilainya adalah 4,02. Setelah itu, kita hitung rata-rata dari data asli maupun dari hasil transformasi. Langkah selanjutnya, kita hitung berdasarkan uji F melalui analisis of variance seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Perlu diingat, ANOVA yang dilakukan adalah data hasil transformasi, bukan data asli. Dalam hal ini, uji lanjut yang saya pilih adalah Duncan karena jumlah ulangan yang seimbang, sehingga lebih powerful bila dibandingkan dengan 2K. Berikut adalah hasil analisis dari DMRT. Setelah itu, rata dari hasil transformasi digantikan dengan nilai data asli. Ada beberapa catatan penting yang harus kita perhatikan. Transformasi data hanya dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap asumsi dasar. Jangan karena bentuk data yang kalian miliki. Karena bentuknya persentase harus ditransformasi. Tidak. Uji terlebih dahulu asumsinya. Homogenitasnya bagaimana, normalitasnya bagaimana. Jika terbukti melanggar, maka baru lakukan transformasi data. Tujuan dari transformasi data adalah membuat data yang tidak normal menjadi normal, ragam yang heterogen menjadi ragam yang homogen. Oleh karena itu, hasil transformasi harus diuji kembali apakah sudah memenuhi asumsi dasar atau belum. Tapi perlu diingat juga, ANOVA bersifat robust. Seandainya ada pelanggaran kecil terhadap asumsi, selama tidak signifikan, maka ANOVA masih dapat digunakan. Jika transformasi data kalian belum juga memenuhi asumsi dasar, maka kalian dapat menggunakan uji hipotesis lain seperti non-parametric test. Transformasi data tidak berpengaruh besar pada data outlier, padahal data outlier dapat menyebabkan data tidak normal atau ragam tidak homogen.
Jadi sebaiknya sebelum menggunakan transformasi data, lakukan terlebih dahulu analisis outlier dan buang data yang termasuk ke dalam outlier. Demikian perkuliahan kita mengenai data bermasalah dengan kajian utama pelanggaran terhadap asumsi dasar. Selanjutnya jangan lupa mengerjakan tugas di myclass.umy.ac.id/agrik.